menjadi presiden itu bang, ya tidak mudah. Ayah menjadi seorang ayah saja sulit untuk mendidik anak-anak. Sering abang saja, adik, kakak sering berantem, ya enggak? Apalagi menjadi presiden bang. Pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Ya, saat ini kami menunggu panggilan untuk rapid test Abang Fahri Putra Hakim, yang mana besok akan kembali masuk ke pesantren. Ya bang ya, syarat masuk pesantren abang harus di rapid test lagi. Ya bang. Jadi bang gini bang, untuk kesempatan ini kira-kira kita ngobrol-ngobrol dulu lah, lagi nunggu panggilan tes ya. Ya masih rame juga. Masih rame juga. Ada tak hal-hal yang pengen abang tanyakan? Mau tentang agama atau? Boleh, bebas. Bebas. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat dan Nabi? Ya, jadi gini, sebaik-baik petunjuk itu kan petunjuk dari Allah. Yang menyampaikan petunjuk dari Allah itu kan para anbiya kan, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang terakhir itu ya Nabi Muhammad SAW. Ya enggak? Benar kan bang? Benar. Nah, kita ini kan salah satu umat yang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kita ngikutin para sahabat? Karena orang yang paling paham terhadap risalah dari Nabi SAW itu Para sahabat. adalah para sahabat. Jadi mungkin abang juga pernah dikasih tahu oleh ustadznya kan, Rasulullah SAW kan pernah bersabda, ada 3 generasi terbaik. Nah, yang pertama itu generasiku, kata Nabi SAW. Nah, generasiku itu maksudnya apa? Maksudnya itu Nabi dan para sahabat, ya tak? Setelahnya dan setelahnya. Setelah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kenapa? Generasi sahabat itu termasuk generasi yang perlu kita ikuti, karena mereka paling tahu terhadap rangkaian ibadat, tentang tauhid, tentang akhlak, yang paling paham, yang paling tahu. Karena apa? Mereka langsung belajar dari Nabi SAW. Kenapa bang? Ada yang lain? Apa ya? Bentar, mungkin lu. Bebas, nggak apa-apa. Tanya apa saja. Selagi ayah bisa jawab. Lagi aja sudah. Iya, selagi ayah tidak bisa jawab, ini ayah tanyain lagi sama Ustadz. Ya, ayah ini hanya mengutip saja apa yang dikatakan oleh para Ulama. ustadz, para ulama. Karena sudah seyogyanya kita mengikuti fatwanya para ulama, ya nak bang? Karena ulama itu sendiri kan pewaris Nabi. Jadi selama abang belajar di sana juga kan, itu belajarnya tidak jauh-jauh. Sebenarnya itu yang abang pelajari itu adalah hal-hal yang tentang agama. Memang hal-hal yang sudah diajarin orang-orang terdahulu bang. Abang hanya mencari tahu, menggali ilmunya, dipelajari, diamalkan. Dan abang kalau sudah paham wajib untuk mendakwah. Tapi ingat, abang berdakwah itu bukan menjadi lahan bisnis. Abang tetap harus berbisnis. Ya nak, ayah sarankan abang jadi pedagang. Ya, kalau mau kaya itu 9 dari 10 pintu rezeki itu melalui berdagang. Abang jadi harus berusaha jadi pengusaha hebat.
Itu ada 2 sahabat Nah, contohnya pelajari 2 sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf, Auf dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya dah bang, sudah abang mau tanya apa lagi? Sebutkan perantara kita dari zaman Nabi ke zaman kita. Ya para ulama. Hah? Perantara kita ini kan untuk belajar agama itu para ulama. Kenapa kita harus mengikuti perintah presiden atau perintah dari kata-kata? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Mengikuti pemerintah, kalau negara kita kan disebutnya presiden kan, ada di wilayah lain itu namanya perdana menteri. Kalau di negara lain juga ada namanya kerajaan dipimpin oleh raja, seperti Thailand kan raja, atau Arab Saudi kan raja. Kalau kita namanya presiden. Nah, pertanyaan abang, kenapa kita harus taatlah dengan presiden? Maksud abang kan? Ya, taat dengan presiden itu kan sesuai dengan perintah Allah melalui Rasulnya. Kalau tidak salah bang, di surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, maksudnya siapa pemimpin di antara kamu ini? Bukan golongan organisasi. Ya, maksudnya itu maksudnya adalah penguasa. Penguasa di wilayah kamu itu siapa? Nah, penguasa di wilayah kita ini kan Indonesia ini kan presiden. Nah, itu ketaatan kita harus mengikuti presiden. Presiden kita siapa, Bang? Joko Widodo. Nah, Bapak panggil Bapak Presiden Joko Widodo. Joko Widodo. Biasa disebut Pak Jokowi, ya nak. Nah, jadi gini, memang menjadi presiden itu, Bang, ya, tidak mudah. Menjadi seorang ayah saja sulit untuk mendidik anak-anak. Sering abang saja, adik, kakak sering berantem, ya enggak? Apalagi menjadi presiden, Bang. Pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan presiden. Nah, jadi gimana kalau ada kebijakan presiden yang pro rakyat? Alhamdulillah, kita berucap terima kasih kepada Bapak Presiden. Kalau ada kebijakan yang menurut sebagian, ya, Ayan juga tidak tahu ya, sebagian orang yang berbeda di luar harapan, ya kita sesuai dengan kata para ulama, kalau ada hal-hal yang cenderung yang kurang bermanfaat, ya kita berharap mendoakan Bapak Presiden agar Bapak Presiden kita ini diberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan, ya, untuk menjadikan negara kita ini negara yang makmur, adil, sejahtera. Doakan, dan tidak boleh dihujat, Pak Hari. Jangan sekali-sekali menghujat presiden. Kenapa tidak boleh menghujat? Karena Allah dan Rasulnya yang menyampaikan. Kalau mau menasihati pemerintah, yang ayah tahu ya, dari para ulama, itu ada tata caranya, Bang. Karena kan presiden itu kan pemimpin kita. Temui langsung untuk dinasihati. Kalaupun tidak bisa, doakan yang baik-baik. Karena sebagaimana Allah kan sudah berjanji, yang mampu merubah sesuatu adalah dimulai dari doa. Ya. Jadi jangan menghujat presiden, apalagi menghujat melalui media sosial. Selain itu menyelisih agama, menghujat juga bisa berdampak hukum. Ya nak.
karena kena undang-undang ITE. Jadi jaga lisan, ya. Tidak boleh, apalagi abang orang-orang terpelajar kan, belajar ilmu agama yang benar kan, tidak boleh. Kalau tidak suka dengan kebijakan Bapak Presiden, cukup doakan saja, Biar dia dikasih hidayah. kasih hidayah, kasih kemudahan. Karena apa? Tidak mudah Bang Pari. Menjadi presiden itu tidak mudah. Ya enggak? Sulit Bang, beban Bapak Presiden itu Bang sangat sulit lah, tidak mudah Bang. Jadi jangan kita juga semudah-mudahnya untuk menghujat dan menghina beliau, siapapun presidennya. Oleh karena saat ini presidennya Bapak Joko Widodo, maka kita doakan beliau, ya, dan keluarga beliau. Kan itu lebih baik, ya Bang. Enak. Ya. Siapapun, kalau seandainya kelak abang jadi presiden, ya kan? Abang juga, ayah pun harus menghormati abang kalau abang jadi presiden, siapapun. Karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita untuk taat pada pemerintah, dalam hal ini presiden. Tidak hanya presiden saja Bang, turun-turunan presiden, menteri, wakil presiden, menterinya, gubernur, bupati, itu kan perwakilan dari Bapak Presiden. Ya lah Bang, ya. Jangan menghujat-hujat, ya, melalui media sosial, menghina, tak boleh ya. Setuju tak apa yang ayah katakan tadi? Setuju. Setuju. Ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya cukup itu. Cukup ya? Tadi Oke. kan ada satu pertanyaan tentang agama, satu pertanyaan tentang negeri. Ya, tentang negeri. Ya tak Bang? Ya. Oke Pak Ri. Mungkin demikian yang dapat obrolan singkat dan santai dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami menunggu rapid test ya Bang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.